Istri yang menurut bapak perempuan yang biasa-biasa aja, itu adalah bidadari surga yang dinanti-nantikan mereka yang bertahajud di tengah malam. Masya Allah, tabarakallah. Mau kemana dek? Mau kemana? Mau uduk sebentar. Hah? Uduk? Tapi sholat masih lama. Uduk di pelaminan bersamamu. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Pada tahun 2023 terkumpul sebanyak 7 juta orang bernama Asep dan sudah bertemu di salah satu kota di Jawa Barat sebanyak 1.700 orang. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sudah mengikut statistik yang benar? Tentu di situ ada beberapa pihak. Pihak pertama adalah yang mengumpul data. Pihak kedua adalah yang memberi data. Sehingga barulah dapat ditarik kesimpulan ada 7 juta tadi. Nah, ini saya yakin belum diserahkan ke Badan Statistik. Karena belum ada info yang valid siapa pengumpul datanya. Tapi paling tidak sudah ada usaha. Tapi saya udah coba-coba tulis di Google, Ikatan Abdul Internasional. Belum ada sama sekali data masuk. Nah, ini mesti melibatkan Badan Statistik. Jadi secara simpel sederhananya, statistik itu adalah mengumpulkan data. Tentang masalah mengumpulkan data dalam Islam, semua bahkan ayat-ayat Al-Quran itu tersebar selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada yang turun di Makkah, ada di Madinah, ada di Padang Arafah, berserak-serak ini ayat. Lalu kemudian dikumpulkanlah ayat itu pada bulan Ramadan terakhir sebelum Nabi meninggal. Jadi jangan pernah orang Islam berpikiran ketika Nabi meninggal ayat-ayat itu di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu. Enggak begitu. Walaupun ayat itu turun 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, berserakan, ada yang turun di gunung, ada yang turun di jalan, ada yang turun di kota, ada yang turun di desa. Tapi kemudian sebelum Nabi meninggal, malaikat Jibril sudah datang membacakan ayat itu persis seperti Al-Quran yang ada di Lauhil Mahfuz, dari mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, sampailah ke An-Nas. Jadi kalau cerita tentang pengumpulan data, maka paling valid data itu adalah Al-Quran. Al-Quran katanya Pak Ustadz yang pertama turun apa? Yang pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam. Itu Al-Quran yang pertama kali turun. Tapi begitu dibuka Al-Quran, yang pertama Al-Fatihah. Loh, kok lain Al-Quran yang turunkan kepada Nabi Muhammad dengan Al-Quran yang ada di Badan Statistik? Yang mana yang valid ini? Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz. Lauh artinya papan. Mahfuz yang terjaga, dipelihara malaikat. Gak ada yang bisa mengintervensi itu. Inilah WBM, wilayah bersih bebas ini, karena dijaga oleh malaikat-malaikat. Nggak ada di situ
bisa diintervensi, disusupkan ayat-ayat tambahan, nggak ada. Lalu kemudian di situ bentuknya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Kemudian turun sekaligus 114 surat ini sekali turun dari lauh papan terpelihara itu ke stasiun transmisi namanya Baitul Izzah. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang Lailatul Qadar ada, cuman sengaja saya prank. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Yang ayat satu lagi, inna anzalnahu fi lailatil qadr. Turun dia sekaligus. Ketika Al-Quran ini berhenti stasiun transmisi, dari stasiun transmisi inilah dibawa oleh malaikat Jibril kepada Nabi selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pertama kali turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaqin, Iqra rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Nabi pulang ke rumah menggigil kedinginan. Lalu turun ayat, ya ayyuhal mudatsir, wahai orang yang berselimut, qum fa'anzir, bangkit berikan. Jadi ayat yang kedua turun adalah wahai orang yang berselimut, bangkit. Lalu kemudian Nabi pun bangkit, bangun. Turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, berikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Kalau mau menasihati orang, jangan orang jauh, orang dekat dulu. Berikan peringatan kepada kerabat-kerabatmu. Nabi pun mengumpulkan kerabatnya, pamannya, makciknya, pakciknya, keluarga semua dikumpulkan. Lalu Nabi berkata, seandainya kukatakan di belakang bukit Sofa, Jabal Abi Qubais ada pasukan tentara yang akan menyerang kota Makkah, apakah kalian percaya? Semua mereka mengatakan, sodaqnaka, kami percaya ya Muhammad. Seandainya kukatakan tadi malam aku sudah dapat wahyu dan aku adalah Nabi, apakah kamu percaya? Apa kata Abu Lahab? Tabban laka ya Muhammad, celaka engkau. Turun ayat, tabbat syada abi lahabin wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Jadi kalau diurutkan ayat ini, mestinya yang pertama kali Iqra, yang kedua ya ayyuhal mudatsir, yang ketiga wa anzir ansyiratakal aqrabin, yang keempat tabbat syada. Jadi datanya begitu. Tapi sebelum Nabi meninggal, malaikat Jibril sudah membacakan data yang berserakan itu sedemikian valid dan rapinya. Dan sahabat-sahabat Nabi itu, sahabat Nabi yang bisa menulis hanya 40 orang. Yang lain buta huruf, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Ngitung bisa. Dari mana Ustaz tahu mereka bisa ngitung? Ya, mereka bisnismen. Li'ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila fihim rihlatash syita was-shaif. Syita musim dingin, shaif musim panas. Makkah di tengah, musim dingin mereka pergi ke bawah, Yaman. Musim panas mereka pergi ke atas, Syam. Mekah, Yaman, Syam. Kenapa musim dingin mereka pergi ke Yaman? Karena di Yaman nggak terlalu dingin. Karena kalau mereka pergi ke Syam, di Syam ini turun salju. Yordania itu turun salju. Musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Musim dingin mereka pergi ke Yaman. Sekarang kita hitung berapa negara perjalanan mereka. Yaman, tengah Saudi Arabia, Syam 4 negara. Yordania, Palestina, Suriah, Lebanon. 6 negara. Mereka nggak bisa tulis baca, tapi bisa ngitung. Jadi jangan bayangkan orang-orang Arab Abu Jahal, Abu Lahab itu jual duku antar kecamatan. Mereka ini bisnismen ekspor impor 6 negara. Tapi untuk membaca, apakah orang yang tidak bisa membaca bisa hidup? Mohon maaf, sampai hari ini saudara-saudara kita dari suku Baduy dalam masih tidak bisa membaca. Tapi jual madu bisa. Ustadz kok tahu? Saya baru dapat 1 botol. Ada jamaah kita, Ustadz, saya kemarin masuk ke Baduy dalam, ini madunya asli, kental. Nah, ini dari dalam. Mereka bisnis, usaha.
Yang bisa membaca hanya 40 orang. 40 orang inilah yang ditugaskan untuk menulis. Betapa Al-Quran ini mengajarkan untuk menulis. Tidak ada ayat yang nyuruh untuk, padahal ibadah kita yang paling panjang 30 hari puasa. Tapi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Ibadah yang paling banyak ngabiskan duit adalah haji, ongkos pesawat, hotel, catering, yang paling banyak belanja 3 koper. Tapi ayat tentang haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Adapun ayat yang paling panjang adalah tentang menulis. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu, menulis. Mengumpulkan data yang kacau balau, setelah dikumpulkan dituliskan. Makanya ketika Nabi SAW meninggal, Quran belum ada dalam bentuk tertulis. Sampai akhirnya 70 orang penghafal Al-Quran meninggal ketika memerangi seorang nabi palsu namanya Musailamah Al-Kazzab. Dia buat Quran mirip. Wal fil wa ma adraka mal fil lahu zailun tawil. Kalau orang yang nggak paham, mirip Quran ya. Wal fil, demi gajah. Wa ma adraka mal fil, tahukah kamu apa gajah itu? Lahu zailun tawil, ekornya panjang. Gak ada maknanya sama sekali, cuman cerita gajah ekor panjang. Tapi dia punya tentara pasukan. Datang khalifah yang pertama Abu Bakar Siddiq, siapkan pasukan tentara, habisi nabi palsu Musailamah, nama kampungnya Yamamah. Akhirnya ketika memerangi pasukan nabi palsu ini, meninggal 70 tentara penghafal Quran. Kata Umar bin Khattab setelah selesai perang, wahai Khalifah Abu Bakar, ya, 70 penghafal Quran sudah meninggal. Terus kalau penghafal Quran meninggal sementara Quran belum ada tertulis, Quran ini adanya di kepala, berarti nanti Quran akan hilang. Jadi bagaimana Umar? Kata Umar, bagaimana kalau Al-Quran kita tuliskan dalam satu buku? Kata Umar bin Khattab, kita tulis Quran jadi satu buku. Kata Abu Bakar, saya nggak mau. Kenapa? Karena Nabi nggak buat, Nabi nggak nyuruh. Kalau tidak dibuat dan tidak disuruh Nabi berarti bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Nggak mau Abu Bakar. Sampai akhirnya Umar menjelaskan, kalau Quran nggak kita kumpulkan, tidak ada penulisnya, maka ini nanti akan hilang Al-Quran, karena Qurannya ada di kepala manusia, sedangkan manusianya sudah meninggal 70 orang. Akhirnya Allah membukakan pintu Abu Bakar Siddiq, diangkatlah tim, ketuanya adalah Ubay bin Ka'ab, sekretarisnya adalah Zaid bin Sabit. Dikumpulkanlah ada di pelepah korma, di tulang onta, di batu-batu yang ceper, akhirnya dituliskan dalam satu. Maka dia ini tidak disebut sebagai Quran, ini disebut sebagai mushaf. Maka disusunlah dalam satu mushaf pada masa pertama pemerintahan setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang hari ini ketika ditanya, apa ceramah Ustaz Somad tadi? Bicara tentang statistik. Enggak ada statistik itu. Nabi tidak pernah bicara tentang statistik. Maka kalau tidak ada zaman Nabi berarti bid'ah. Berarti bekerja di kantor statistik itu, saya nggak ada ngomong begitu. Jadi nggak semuanya dalam bentuk tertulis secara tekstual. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya lagi nulis S2 Pak Ustadz. Tentang apa? Tentang andragogi. Andragogi itu apa? Saya tahunya Andra and the Backbone. Sempurna. Saya ini Pak Ustadz tentang pendidikan setelah usia dewasa. Terus
Saya S2 Pak Ustadz, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Dan sudah saya cari di Quran, nggak ada pendidikan setelah usia dewasa. Saya cari juga di hadis, nggak ada pendidikan setelah usia dewasa. Terus saya tanya, di Masjid An-Nur, yang nanya ini perempuan. Saya mau konsultasi masalah disertasi, masalah tesis saya, tesis S2 Pak Ustadz. Di mana kita bisa bicara Pak Ustadz? Saya bilang di masjid. Karena kalau dibawa ruang makan, nanti saya yang bayar. Di masjid saya bilang, untuk menghindari fitnah saya bilang. Sampai di masjid, apa yang mau ditanyakan? Enggak ada andragogi ini dalam Islam Pak Ustadz. Terus saya tanya, Nabi Muhammad dapat wahyu umur berapa? 40. Abu Bakar pertama kali masuk Islam laki-laki. Iya. Berapa beda umur Nabi dengan Abu Bakar? 2 tahun. Kalau Nabi dapat wahyu umur 40, Nabi mengajarkan Islam kepada Abu Bakar. Berapakah umur Abu Bakar waktu belajar Islam? 38 Pak Ustaz. 38 itu anak kecil atau dewasa? Dewasa Pak Ustaz. Itulah andragogi saya bilang. Oh, katanya. Heran saya, kok bisa kau S2 saya bilang. Dia maunya tertulis dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu inna andragogi. Kalau begitulah ilmu dalam Islam ini, semua orang jadi ilmuwan. Al-Quran itu mesti digali. Berapa umur Khadijah waktu nikah sama Nabi? Ini saya nanya dia waktu itu dia. 40 Pak Ustaz. Berapa umur Nabi Muhammad? 25 Pak Ustaz. Berapa umur Nabi dapat wahyu? 40 Pak Ustaz. Kalau Nabi dapat wahyu umur 40, siapa perempuan pertama yang belajar Islam? Khadijah. Berapakah umur Khadijah waktu itu? Berarti 55. Umur 55 itu anak kecil atau dewasa? Dewasa Pak Ustaz. Itulah andragogi saya bilang. Oh katanya. Jadi berpikir, menggunakan akal pikiran bahwa statistik adalah mengumpulkan data, membaca data, menyimpulkan data. Jadi kalau ada Bapak Kades, kepala desa, lurah, kadus mengatakan, alhamdulillah warga masyarakat suka makmur, semuanya makmur. Pas saya ceramah ke Sukamakmur, saya tengok jalannya hancur, sawitnya tumbang. Pas ditonton, kenapa wilayah desa Sukamakmur katanya makmur? Ternyata ada 3 kesalahan. Pertama, pengumpul data. Kedua, pemberi data. Pak Kades Sukamakmur nggak salah, orang dia cuma baca data. Itu pun kalau dia baca, kalau enggak. Jadi memang tanggung jawab orang statistik ini luar biasa. Makanya kalau statistiknya sudah wilayah bebas korupsi WBK, itu tanda Indonesia menuju Indonesia emas 2045. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pegawai kantor statistik, Badan Pusat Statistik, bagi sebagian orang mengatakan, kau kerja di mana? Aku ASN. Di mana? Di Badan Pusat Statistik. Ya, biasalah ASN. Pekerjaan yang menurut Anda biasa-biasa saja, itu adalah pekerjaan yang luar biasa bagi orang yang nggak lulus-lulus PNS. Kenapa kita menganggap PNS ASN ini biasa? Karena kita udah bertahun-tahun ASN. Bagi kita biasa aja. Mohon maaf ya Bu, jangan tersinggung. Ada 1 S1, S2, S3. Yang satu lagi cuma S1. Tapi PNS, mau meminang anak gadis itu. Yang Ibu terima yang S1, S2, S3 atau yang PNS? Itulah jawaban dari lubuk hati yang paling dalam. Ustadz, katanya yang mengalir setelah kematian itu ada 3 Pak Ustadz. Ya, waladun solehun, anak yang soleh.
ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. 4. Satu lagi, PNS. Sudah mati pun mengalir. Dengan syarat jangan kawin lagi. Artinya kenapa? Mengalir. Bagi kakak-kakak yang sudah bekerja jadi ASN bertahun-tahun, menganggap ASN ini biasa aja. Pergilah jam-jam 8, jam 9 ke warung-warung kopi itu. Banyak ASN yang menganggap kantornya itu biasa aja, nyantai. Pasti tanya, kok nggak masuk kantor? Ah, biasa aja kantor itu. Saya diajak sama kawan saya namanya John Pongkai. Mat, katanya, ya, ayo kita ke Bangkinang. Ayo, saya bilang, bawa semua ijazah kau, bawa map. Pergilah kami ke Bangkinang. Sampai di Bangkinang, ditulislah di map saya itu 62 lingkar. Terus saya tanya, Pak, ya, apa maksud 62 ini? Kau orang yang ke-62 mendaftar sih. Mau jadi calon pegawai negeri sipil penyuluh agama Islam. Jadi saya 62 mapnya. Iya. Yang lulus berapa, Pak? 1. Makanya sudahlah lulus PNS, ASN, ditempatkan lagi. Banyak ini PNS banyak. Tapi PNS yang paling penentu kebijakan pemerintah Indonesia ke depan adalah Badan Pusat Statistik, DPR, polisi, tentara, presiden, dari mulai kades, kadus, lurah, bupati, camat, bupati, wali kota, gubernur, presiden, semua mereka kalau sudah bicara berdasarkan data. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, data. Datanya dari mana? Data dari pusat statistik. Makanya kalau orang statistiknya jujur, amanah, insya Allah selamat. Tapi kalau tak usahlah kita teruskan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suami yang menurut ibu biasa-biasa aja. Suami saya itu 4L, Pak Ustadz. Apa itu? Lu lagi. Jumpa di ruang tamu, jumpa di dapur. Suami yang menurut ibu biasa aja, itu adalah suami yang diimpikan jombloan sejati. Mereka yang siang malam berdoa minta jodoh. Gak terhitung berapa anak gadis yang datang ke saya minta doakan jodoh. Saya lagi sarapan di hotel. Ustadz Somad ya? Gak mungkin saya bilang mirip kan? Iya Ustadz Somad. Ustadz saya duduk di sini ya? Iya. Mohon maaf Pak Ustadz. Iya. Saya ini pimpinan di kantor Pak Ustadz. Alhamdulillah saya bilang, ini ada pegawai saya 1 perempuan. Mau nyari imam Pak Ustadz. Saya bilang saya khotib. Dia nyari imam. Dalam hati saya selama ini kita nyari makmum gak ada yang datang. Sekarang udah ada makmum datang. Memang berat godaan ini. Tolong Pak Ustadz, tolong doakan Pak Ustadz. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni, jangan biarkan aku fardan, sendirian. Wa anta khairul warithin, engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Di depan jamaah rame-rame, tolong doakan Pak Ustadz. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni, jangan biarkan aku fardan, sendirian. Wa anta khairul warithin, engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Pas saya bacakan, ajarkan doa itu. Yang berdoa, yang udah berbini pula. Istri yang menurut bapak perempuan yang biasa-biasa aja, itu adalah bidadari surga yang dinanti-nantikan mereka yang bertahajud di tengah malam. Masya Allah, tabarakallah. Mau kemana dek? Mau kemana? Mau uduk sebentar. Hah? Uduk? Tapi sholat masih lama. Uduk di pelaminan bersamamu. Saking kan inginnya dia. Bapak orang Riau? Iya. Berarti Melayu?
Enggak, aku Jawa. Hah? Tapi Riau katanya Melayu. Iya, karena aku adalah jawaban istikharahmu selama ini. Saking kan inginnya mendapatkan pasangan. Jadi bersyukurlah. Cara mensyukuri nikmat ASN ini adalah bersyukur dengan lisan, banyak-banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. 4 ini nggak ada doa di dalamnya. 4 ucapan zikir ini nggak ada doa, nggak ada minta apa-apa. Subhanallah, engkau maha suci. Jadi nanti ketika kita datang dalam rangka bulan Mei sensus ekonomi 2026, kenapa kita merasa disepelekan orang? Karena kita merasa diri kita, dalam hati kita ini ada rasa apa-apa. Kok aku nggak dihormati ya? Kok aku nggak disambut ya? Kok aku nggak dimuliakan ya? Merasa ada apa-apa di hati kita karena kita merasa kita ini apa-apa. Akhirnya menjadi apa-apa. Coba kalau kita merasa kita bukan apa-apa, ya pastinya nggak ada apa-apa. Jadi nanti waktu datang ke perusahaan, ke rumah, ke kantor dalam rangka sensus ekonomi ini, iya, amalan yang pertama adalah subhanallah. Yang suci itu Allah. Penyakit manusia merasa diri suci. Nah itu. Yang pertama kali kita katakan subhanallah. Yang kedua, alhamdulillah. Pemilik pujian itu alhamdulillah. Tadi waktu sholat subuh berapa kali udah tahiyatul masjid, alhamdulillah. Sholat qobliyah subuh, alhamdulillah. Sholat subuh, alhamdulillah. Selesai sholat subuh 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah. Supaya kita nggak gila pujian. Nama saya tadi dibacakan oleh Pak Kepala Al-Mukarram Ustadz Abdul Somad LC DE SE PhD. Kalau saya merasa itu sebagai pujian, pas dibacakan beliau saya tegak, pas nggak dibacakan marah. Tapi kalau kita merasa zikir kita sudah masuk ke hati, alhamdulillah, aku nggak layak dipuji, pujian milik Allah. Saya nggak minta dipuji, tapi tolong puji saya. Kata orang yang gila pujian, orang yang gila pujian, gila untuk mengeksploitasi diri, narsistik, NPD, ingin dimuliakan, ingin disanjung, ingin dipuji, ingin. Subhanallah, yang suci Allah, alhamdulillah yang layak dipuji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, aku sebenarnya nggak ada apa-apa. La ilaha illallah, Allahu akbar. Yang besar itu Allah. Ustaz ngomong aja begitu yang besar Allah, tapi kenyataannya dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz di sini yang disediakan pentas, karpetnya 2 lapis, pakai meja, pakai kursi, kue hari raya 2 toples. Saya kalau begini terus tiap hari, masuk kantor statistik dimuliakan, masuk lagi kantor pejabat bupati dimuliakan, masuk lagi di masjid dimuliakan. Nanti saya lupa diri, akhirnya saya lama-lama jadi Fir'aun. Maka saya mesti jangan hanya ceramah terus, saya mesti pakai masker, pakai kacamata hitam, pakai topi, nyetir sendiri untuk merasakan diusir tukang parkir. Sana. Untuk merasakan supaya kalau masuk kantor ngantri. Datang security, ngantri dulu saya Pak. Untuk merasakan kalau kita ada urusan tidak selamanya dimudahkan. Karena kalau kita tidak mengalami itu, kita akan merasa diri kita besar. Padahal zikir yang keempat, Allahu Akbar. Dalam sholat itu yang kita baca, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wasil. Kalau itu semua kita balikkan kepada Allah, kita nggak akan gila hormat. Gimana tadi keliling-keliling mengumpulkan data? Itu sombong kali, nggak muliakan kita. Dia nggak tahu kita dari Badan Statistik Nasional. Tapi kalau kita merasa kita nggak ada apa-apanya, dipuji orang pun kita biasa aja. Dipuji tidak melambung, dihina tidak murung. Oh, pantasan Ustadz kami baca Instagram itu, TikTok, Ustadz dipuji, maki-maki, Ustadz nggak membalas. Ya karena saya nggak tahu password. Tahu saya ajar juga.